Kabupaten Raja Ampat dipilih sebagai salah satu lokus dalam rangka pembentukan lumbung sosial di 4 provinsi DOB di tanah Papua, di mana dengan pertimbangan Raja Ampat masuk dalam kategori daerah kepulauan, kabupaten kepulauan yang kurang lebih ya ada 35 pulau yang sudah dihuni, sementara ratusan pulau lainnya belum dihuni. Dan melihat mengacu pada indeks peta indeks kerawanan bencana nasional tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Pusat, Raja Ampat berada di Provinsi Papua Barat Daya dan masuk dalam zona kerawanan cukup tinggi. Nah, oleh sebab itu dalam antisipasi terhadap bencana alam dan juga bencana non alam seperti kebakaran, tapi juga kerusuhan dan lain-lain. Nah, tanggap darurat terhadap bencana itu perlu dilakukan sedini mungkin, sehingga ketika terjadi bencana, akses masyarakat, layanan terhadap perlindungan sosial kepada masyarakat melalui penyelamatan korban atau bantuan kepada korban itu bisa terlayani dengan tepat dan sesuai kebutuhan. Oleh sebab itu saat ini FGD ini penting sekali dan direspon oleh pemerintah daerah melalui Sekda Kabupaten Raja Ampat bahwa pembentukan lumbung sosial ini sangat penting karena memang saat ini di Kabupaten Raja Ampat belum ada logistik khusus untuk kebutuhan bencana alam maupun bencana sosial lainnya. Oleh sebab itu kami berharap dengan berakhirnya FGD ini akan segera kami bangun lumbung sosial dan seluruh logistik menyangkut lumbung sosial, misalnya tenda, bahan makanan siap jadi, pakaian, dan juga perlengkapan kebutuhan dasar bagi korban bencana segera kami penuhi dari Kementerian Sosial. Kami akan dibantu oleh Pemda Kabupaten Raja Ampat dengan penyiapan tempat atau lokasi atau bangunan yang representatif, sehingga akan kami isi dengan logistik kebutuhan bencana yang akan kami siapkan dari kantor Jakarta. Itu kapan? Artinya dalam waktu dekat minggu depan kami sudah bisa eksekusi untuk logistiknya tiba dari Jakarta untuk segera kami bawa dari Sorong ke Raja Ampat. Berarti melalui dinas sosial ya? Iya. Sebagai dinas teknis untuk bisa. Iya. Di Raja Ampat juga termasuk rawan bencana juga, mungkin ada ketikasan sedikit mengenai. Ya, kalau mengacu pada peta indeks kerawanan bencana tersebut bahwa daerah Kepala Burung, berarti Papua Barat Daya dan Papua Barat, termasuk Maluku dan Maluku Utara itu masuk dalam zona merah. Artinya indeks kerawanan bencana sangat tinggi. Nah, itu berarti bencananya kalau bicara karakteristik wilayah di Kabupaten Raja Ampat ini kan daerah kepulauan. Berarti ancaman terhadap misalnya perubahan iklim, misalnya angin yang cukup kencang dari normalnya, tapi juga gelombang laut dan juga ancaman terhadap bencana seperti tsunami dan lain-lain. Ini kan kapan saja bisa berpotensi. Tapi apakah di Raja Ampat tsunami misalkan ada tsunami, bisakah dia berpotensi? Sangat bisa. Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Sosial Regional Jayapura, dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat adakan kegiatan FGD dalam rangka sinergitas pembentukan lumbung sosial hal penanganan bencana di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya pada 2023. Hal tersebut dapat disampaikan oleh John bahwa kegiatan ini bermaksud dalam rangka untuk mengatasi cuaca di wilayah ini. Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat melalui Yusuf Salim kepada media bahwa dia juga mengatakan yang berkaitan dengan kegiatan FGD di hari ini, dia juga sangat berterima kasih atas kehadiran Kementerian Sosial yang hari ini mana menggagas dengan FGD berkaitan dengan lumbung sosial di Kabupaten Raja Ampat. Lumbung sosial ini di distrik-distrik itu sangat kuat, paling tidak kecepatan negara hadir di tengah-tengah masyarakat apabila masyarakat mengalami bencana atau membutuhkan kehadiran negara. Sehingga sekali lagi bagi kami luar biasa apa yang digagas kali ini sangat penting bagi kami yang selama ini mungkin belum terpikir secara baik, tetapi dengan hadirnya FGD ini sebuah hal baru yang harus kami juga pikirkan ke depan, bagaimana kita bersinergi untuk menciptakan lumbung sosial di distrik-distrik. Saya pikir ini sesuatu hal yang sangat harapan kepada instansi atau ya, ini
harus bersinergi. Ini kolaborasi kerjasama kita semua. Jadi tidak bisa kita serahkan saja kepada Kementerian Sosial atau juga kepada OPD tertentu, tetapi semua OPD terkait harus punya perencanaan yang baik berkaitan dengan lumbung sosial ini. Paling tidak di awal-awal kita harus sosialisasi ke masyarakat dan lain sebagainya, karena kesiapan kita semua baik pemerintah maupun masyarakat. Sekali lagi terima kasih.